Nah, pagi ini jam 6 lewat dikit dan kemarin itu habis hujan deras. Jadi sepagi ini saya sudah jalan di sawah. Biasanya juga lebih pagi sih, tapi karena habis hujan cuacanya dingin banget. Jadi oh ya, ini asal-asalan aku. Jadi kemarin habis beli balon dan sekalian aku beli ini 2 sebenarnya. Jadi sekalian aku mau ngecekin balon-balon yang kami pasang kemarin pagi, teman-teman. Kan kemarin habis hujan, nih hujan deras. Aku mau cek kondisi balonnya yang bapak pasang itu kayak apa. Masya Allah. Nah, nih jadi titik pemasangan balonnya tuh ada di sini juga. Nih, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita sudah sampai dan tuh ada mamaku. Dan oh ya, ini padi-padinya alhamdulillah sudah pada menguning. Tapi ini satu petak ini aja sih, yang lainnya baru mulai berisi. Ya Allah, apa itu? Kayaknya suara tikus deh. Tikus atau katak. Atau tikus atau katak yang dimakan tikus. Oke, kita lanjut. Cek balon-balon yang kemarin kami pasang di ujung sana. Go, go. Oh ya, petak ini juga sudah mulai menguning. Enak banget, udara habis hujan itu enak banget. Bau-bau tanahnya itu enak, ada bau khasnya. Jadi buat kalian yang suka memperhatikan lingkungan, kalian coba deh setelah habis hujan itu jalan tanpa alas kaki, benar-benar rasain wangi bau tanah. Yang ini juga sudah mulai menguning. Kata mamaku, di ujung sana balonnya ada yang kempes. Kayaknya ujungnya ada yang bocor. Apa balonnya nggak tahan matahari ya? Oh, yang kempes itu yang paling besar ternyata. Turun dulu. Dah. Can. Benar, yang kempes tuh yang paling besar banget, teman-teman. Tuh, kurami. Nih, yang kempesnya tuh yang ini. Ini yang paling gede aku beli. Nanti kita akan copot dulu. Nanti tunggu bapak suruh copot, terus aku cek bocornya di bagian mana, terus nanti kita ikat. Yang ini juga kayaknya, oh ini nggak kempes, bagus aja. Nah, seperti itu kegiatan pagi hariku. Oh ya, jadi suka dukanya tinggal di kampung itu dari segi suasana alamnya sebenarnya enak, sehat. Tapi kalau dari kesehatan mentalnya sangat tidak bagus untuk mungkin seseorang yang baik perempuan maupun laki-laki. Kalau punya pendidikan, background pendidikan yang bagus, tinggal di kampung tanpa bekerja atau mungkin bekerjanya cuman petani, itu sangat buruk, pokoknya sangat buruk. Karena baru keluar rumah aja, aku ini ya ceritaku, baru keluar rumah aja pakai sepatu boot sudah ada yang kayak, mau kemana kamu pakai sepatu boot, kayak gitu, pakai sepatu laras kalau orang kampung bilang, kayak gitu gitulah. Lihat aku pegang tripod, bawa HP, bawa sepatu boot ke sawah, lihat aku ngerjain kegiatan di sawah lah yang kotor-kotor kayak gitu. Pandangannya orang itu kayak jelek banget. Dan aku yakin banget baik perempuan maupun laki-laki yang punya background pendidikan yang tinggi lah, lalu memilih hidup di kampung, hidup slow living atau frugal living, slow living,
itu pasti harus kuat mental. Dan aku yakin seseorang yang memutuskan untuk itu mentalnya sudah di atas rata-rata. Dan solusinya untuk aku, kenapa aku bisa cuek saja, bisa bertahan dengan kesehatan mental yang menurutku lumayan bagus. Pertama, karena sudah kebal sebenarnya, karena banyaknya omongan-omongan miring yang aku dengar, itu sudah kebal. Oh ya, contoh omongan miring yang paling menyakitkan hati, pernah ada satu kejadian di lingkungan, aku nggak tahu sih dia masih keluarga atau enggak, tapi aku melihatnya itu kayak kerabat jauh. Setiap datang ke rumah, dia tuh nanyain, Ria sudah kerja ya? Kerja di mana? Kok Ria nggak kerja? Itu hidup butuh biaya. Sampai mirisnya dia bilang kayak gitu di depan mamaku, dan aku pura-pura tidak dengar. Aku di kamar, aku pura-pura tidak dengar, dan dia bilang itu di depan mamaku. Itu sakit hati, yang paling sakit hati, yang paling lekat di ingatanku. Tapi it's okay, namanya juga manusia. Bukan manusia namanya kalau belum bisa mengurusi hidup orang lain. Dan satu lagi yang buat mental aku sehat, banyaknya nasihat yang aku dapat, baik dari kebanyakan sih dari orang yang aku kenal ya. Kayak kakak tersayangku yang suka nasihatin aku. Dia tuh nasihatin aku, katanya jangan mau ngatur Allah, jadinya jalanin aja apa yang dikasih hari ini, tapi jangan pernah kamu ngatur Allah gitu. Dan satu lagi nasihat yang buat aku, logikaku berpikir gitu. Nasihatnya kayak gini, tidak semua rahasia Tuhan itu kita harus tahu. Aku kan anaknya lumayan penasaran, semuanya aku ingin cari tahu. Dari banyaknya masalah aku yang lalu-lalu itu, aku benar-benar cari tahu, mulai dari yang logiknya, mulai dari pokoknya seperti itulah. Aku cari tahu, entah itu berkaitan dengan teori maupun dengan agama, semuanya aku cari tahu, benar-benar cari tahu. Sampai pada akhirnya aku kenal lah satu penyakit yang benar-benar buat mental aku itu down. Dan aku dapat nasihat itu dari seseorang yang aku anggap bapak, dan dia bilang kayak gitu, gak usah terlalu dipikirin. Tidak semua rahasia Allah itu kita harus tahu. Katanya seperti itu. Dan di situ pemikiranku benar juga ya. Tidak semua rahasia Allah itu kita harus tahu. Kita cukup jalanin aja apa yang dikasih Tuhan hari ini. Karena yakin dan percaya semua yang diberikan sama Allah itu pasti ada hikmah di balik semua itu. Kayak aku, kenapa aku sekarang jadi seperti ini? Ada hikmah benar-benar yang bisa aku petik. Contohnya, aku tidak bisa membayangkan diriku yang lalu-lalu itu sangat keras kepala. Sampai di usia sekarang aku mengerti kenapa Tuhan Allah tidak memberikan jalanku untuk mengejar karirku. Karena yakin dan percaya aku orang yang mudah mengkat orang-orang yang menyakitiku. Misalnya dalam pasangan, egoku itu sangat tinggi. Ada hal-hal yang tidak aku suka, aku mudah mengkat hal-hal seperti itu. Dan aku tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya aku punya karir yang bagus, mungkin punya uang, aku dengan mudahnya mungkin mengkat pasangan tanpa bisa menurunkan ego sama sekali. Jadi aku menangkapnya, semua masalah-masalah hidupku ini sebenarnya itu pelajaran untukku untuk pengolahan emosiku biar lebih stabil, biar lebih lebih bijak. Pokoknya ya itulah, pengolahan emosi biar emosiku tidak meledak-meledak. Aku bisa menurunkan ego juga. Setelah mungkin berumah tangga, aku bisa benar-benar menurunkan ego. Bukan karena dalam kondisi, bukan karena aku tidak punya uang, tapi emosiku yang benar-benar sudah stabil. Jadi aku cuma bisa berdoa, one day aku benar-benar dikasih laki-laki yang punya hati yang tulus, punya pemikiran yang takut akan Allah. Paling penting
selesai dengan masa mudanya. Pokoknya laki-laki ikhlas lah, yang benar-benar siap. Jadi ya buat Gen sih yang mungkin saat ini lagi patah-patahnya, lagi jatuh-jatuhnya dan bingung bagaimana caranya untuk bangkit, aku cuma mau bilang ke kalian, cintai diri kalian. Kesehatan mental kalian yang jauh lebih tahu itu diri kita sendiri. Jadi jangan bodoh, jangan mau sakit hanya dengan perkataan seseorang kalian mau jatuh seperti itu. So have fun aja, nikmatin aja hidupnya, lakuin kegiatan apapun yang bisa bikin kita tetap hidup, karena seseorang itu tidak akan pernah mau tahu apa yang kamu usahakan untuk mendapatkan apa yang kamu mau. So nikmatin aja jatuhnya, nikmatin aja sakit-sakitnya, tapi kamu harus ingat untuk bangkit. Kamu harus ingat kesehatan tubuh, kesehatan mental kamu, karena kesehatan tubuh itu tergantung dari kesehatan mental kalian, teman-teman.